Komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama tempatnya Ora. Nama lain dari komodo adalah buaya darat, walaupun komodo bukanlah spesies buaya. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya adalah didirikan untuk melindungi mereka. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna, namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran walaupun memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya, seperti halnya sebagian besar sebuah mata. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara lalu melarutnya di organ di langit-langit mulutnya yang disebut dengan organ Jacobson, yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika berjalan, komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4-9,5 km. Lubang hidung komodo hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau, karena komodo tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Komodo juga tidak memiliki organ perasa di lidahnya, hanya ada sedikit ujung-ujung saraf perasa di tenggorokan dalam. Komodo sempat dianggap tuli ketika penelitian mendapatkan bahwa bisikan, suara yang meningkat dan teriakan ternyata tidak mempengaruhi komodo tersebut. Hal ini kemudian terbantahkan ketika karyawan kebun binatang London ZSL, Joan Proctor, melatih biawak komodo untuk keluar makan dengan suaranya, bahkan juga ketika ia tidak terlihat oleh si biawak. Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg, tetapi komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesies liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun bukan spesies yang terpanjang. Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bara. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya dengan warna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Di dalam mulut komodo dewasa terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang.
Air liur komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun, seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walau begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Komodo liar hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, serta di pesisir barat Pulau Flores. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktivitas pada siang hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter, serta pandai memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat. Untuk menangkap mangsanya yang berada di luar jangkauannya, komodo dapat berdiri dengan kaki belakangnya dan menggunakan ekornya sebagai penunjang. Seiring bertambahnya umur dan ukuran badan, komodo lebih sering menggunakan cakarnya sebagai senjata karena ukuran tubuh yang besar menyulitkannya memanjat pohon. Untuk tempat berlindung, komodo mampu menggali lubang selebar 1-3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kebiasaan tidur dalam lubang, komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi hari selanjutnya. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora, akan tetapi biawak ini lebih sering memakan daging bangkai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menyerang mangsanya dengan menggunakan gigitan pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan, dan komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa binatang mati atau sekarat pada jarak hingga 9,5 km. Komodo memakan buruannya dengan cara mencapik potongan besar dari daging lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Air liur pada mulut komodo membantunya menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan tetap memerlukan waktu yang panjang, biasanya 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing. Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon atau batu untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyempitan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui saluran kecil di bawah lidah yang berhubungan langsung dengan paru-parunya. Rahang komodo bisa dibuka dengan leluasa karena otot tengkoraknya yang lentur, memungkinkan komodo dapat melahap mangsanya yang besar hingga sebesar 80% bobot tubuhnya sendiri dalam sekali makan. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil, termasuk jenisnya sendiri, atau babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia, dan reptilia kecil. Setelah makan, komodo berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan mencari tempat terbuka untuk berjemur dan mempercepat proses pencernaan. Kalau tidak, makanan itu akan membusuk dalam perutnya dan meracuni tubuhnya sendiri. Dikarenakan metabolisme yang lamban, komodo besar dapat bertahan dengan hanya makan kira-kira 12 kali setahun atau sekali sebulan. Setelah daging mangsanya tercerna, komodo memuntahkan sisa-sisa tanduk, rambut, dan gigi mangsanya dalam gumpalan-gumpalan bercampur dengan lendir berbau busuk.
Kemudian komodo menyapukan wajahnya ke tanah atau ke semak-semak untuk membersihkan sisa-sisa lendir yang masih menempel di mulutnya. Kadang-kadang komodo juga memangsa manusia dan mayat yang digali dari lubang makam yang dangkal. Kebiasaan ini menyebabkan penduduk Pulau Komodo menghindari tanah berpasir dan memilih mengubur jenazah di tanah liat, serta menutupi atasnya dengan batu-batu agar tidak dapat digali oleh komodo. Komodo kemungkinan memiliki bisa. Selama ini diketahui bahwa luka-luka akibat hewan ini sangat rawan infeksi karena adanya bakteri yang hidup di mulut kadal-kadal ini. Akan tetapi para peneliti menunjukkan bahwa efek langsung yang muncul pada luka-luka gigitan itu disebabkan oleh masuknya bisa berkekuatan menengah. Beberapa luka di tangan manusia akibat gigitan komodo memperlihatkan reaksi yang serupa, yaitu bengkak secara cepat dalam beberapa menit, mengganggu pembekuan darah, rasa sakit hingga ke siku, disertai dengan beberapa gejala yang bertahan hingga beberapa jam kemudian. Sebuah kelenjar yang berisi bisa yang sangat beracun telah berhasil diambil dari mulut seekor komodo di kebun binatang Singapura dan meyakinkan para peneliti akan kandungan bisa yang dipunyai komodo. Bakteri yang paling mematikan di air liur komodo diperkirakan adalah bakteri Pasteurella multocida. Di samping mengandung bisa, air liur komodo juga memiliki aneka bakteri mematikan di dalamnya. Lebih dari 28 bakteri gram negatif dan 29 gram positif telah diisolasi dari air liur ini. Bakteri-bakteri tersebut menyebabkan septikemia pada korbannya. Jika gigitan komodo tidak langsung membunuh mangsa dan mangsa itu dapat melarikan diri, umumnya mangsa yang tidak beruntung ini akan mati dalam waktu sehari atau seminggu akibat infeksi. Karena komodo kemungkinan kebal terhadap mikrobanya sendiri, banyak peneliti dilakukan untuk mencari molekul antibakteri dengan harapan dapat digunakan untuk pengobatan manusia. Karena menyadari berkurangnya jumlah hewan ini di alam bebas, maka para ilmuwan dan organisasi internasional melarang perburuan komodo dan membatasi jumlah hewan yang diambil untuk penelitian ilmiah. Ekspedisi komodo terhenti masa Perang Dunia II dan tak dilanjutkan sampai dengan tahun 1950-an dan 1960-an saat dilakukan penelitian terhadap perilaku makan, reproduksi, dan temperatur tubuh komodo. Pada tahun-tahun itu, di sebuah ekspedisi yang lain dirancang untuk meneliti komodo dalam jangka panjang. Hasil ekspedisi ini ternyata sangat berpengaruh terhadap meningkatnya penangkaran komodo. Penelitian berikutnya kemudian memberikan gambaran yang lebih terang dan jelas mengenai sifat-sifat alami komodo, sehingga para biolog seperti halnya Claudio Clovi dapat melanjutkan kajian yang lebih mendalam. Pemerintah Indonesia menetapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi komodo dan ekosistemnya di beberapa pulau, termasuk di Komodo, Rinca, dan Padar. Belakangan ditetapkan pula cagar alam Waiwul dan Wolotado di Pulau Flores untuk membantu pelestarian komodo. Aktivitas vulkanik, gempa bumi, kerusakan habitat, kebakaran, populasi komodo di Pulau Padar hampir punah karena kebakaran alami pernah terjadi di sana, dan berkurangnya mangsa, meningkatnya pariwisata, dan perburuan gelap membuat komodo semakin rentan terhadap kepunahan. CITES telah menetapkan bahwa perdagangan komodo baik kulit maupun bagian-bagian lain dari hewan ini adalah ilegal. Meski jarang terjadi, komodo diketahui dapat membunuh manusia. Pada tanggal 4 Juni 2007, seekor komodo diketahui menyerang seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Anak ini kemudian meninggal karena perdarahan yang parah. Ini adalah catatan pertama mengenai serangan yang berakibat kematian pada